Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Xiao Jian menyapa Patriark. Sapanya ketika Patriark klan Xiao bersama para penatua datang ke alam rahasia Heidong setelah mendapatkan pesan darinya. Patriark klan Xiao mengangguk pelan dan menatap ke arah hutan berkabut yang dilindungi arai yang token untuk membukanya adalah Ratu Yue atau reinkarnasinya saja. Ternyata gadis itu benar-benar reinkarnasi Ratu Yue. Tetapi sayang sekali dia tidak terjebak dengan keinginan leluhur untuk menghidupkan kembali kerajaan suci Heidong, kata Patriark klan Xiao sembari menghela nafas panjang. Itu pasti ulah nenek tua itu yang sebenarnya juga menginginkan warisan ini dan memanipulasi pikiran gadis itu, sahut Xiao Jian. Sangat kesal pada matriark Liu Ruxu karena dirinya dilemparkan ke dekat pusaran lautan tak berujung. Apa yang akan kita lakukan, Patriark? Dia bertanya lagi. Leluhur mengatakan kita harus menangkap gadis itu ketika dia keluar dari hutan berkabut serta menyingkirkan Liu Ruxu, sahut Patriark klan Xiao. Kamu akan memimpin 100 rana absolute God menjaga tempat ini, katanya lagi. Namun, Xiao Jian tampak terkejut dan tidak percaya diri mampu mengalahkan Liu Ruxu yang merupakan ahli bela diri yang satu generasi dengan leluhur klan Xiao-nya. Semua orang sudah mengetahui kenapa klan Xiao tidak bisa mengendalikan benua tengah. Itu karena keberadaan Liu Ruxu yang kabarnya bila bertarung dengan leluhur klan Xiao maka hasilnya akan sulit ditebak siapa pemenangnya. Patriark klan Xiao tahu Xiao Jian tampak ragu-ragu menerima misi yang ia berikan. Kemudian ia berkata, tidak perlu khawatir. Nenek tua itu tidak sekuat dulu lagi. Karena ia sibuk merawat tubuhnya agar tetap awet muda dengan mengorbankan energi spiritualnya dalam jumlah besar. Xiao Jian menganggukkan kepala tanda menyetujui perintah Patriark klan Xiao. Kalian mungkin berpikir leluhur takut padanya, kata Patriark klan Xiao sembari menengadah menatap langit biru. Itu hanyalah rumor tak berdasar. Leluhur tidak menyingkirkannya karena ia menghargai Liu Ruxu sebagai ahli bela diri yang berasal dari kerajaan yang sama serta pernah berjuang bersama. Namun, kini semua telah berbeda. Demi membangkitkan kembali kejayaan kerajaan suci Heidong, kita harus menyingkirkan semua benalu yang mencoba membatasi pergerakan kita. Maafkan aku Patriark. Tadi aku sempat berpikiran yang aneh-aneh. Xiao Jian menangkupkan tinju. Patriark klan Xiao menepuk pundak Xiao Jian dan tersenyum tipis. Kemudian ia segera meninggalkan tempat itu bersama para penatua dan meninggalkan 100 ahli bela diri rana absolute God yang akan membantu Xiao Jian melawan Liu Ruxu. Apa? Bos Fang akan pergi menjalankan misi dan mungkin pergi dalam waktu yang lama. Leng Luo terkejut mendengar ucapan Fang Yuan yang tiba-tiba mendatangi asrama murid pelataran luar sekte Pedang Bintang. Fang Yuan tersenyum cerah dan berkata, "Hei, kenapa wajahmu menjadi sedih? Aku hanya pergi menjalankan misi saja dan aku akan menyerahkan kepemimpinan kelompok Phoenix padamu." Tapi Leng Luo ragu-ragu menerima tawaran dari bosnya itu, karena ia sendiri awalnya adalah murid penakut dan hampir dibunuh oleh Pangeran Xing Chenghao kalau tidak bertemu Fang Yuan dan Xiao Yue di kota Huayang. Hei, kamu ini sudah mencapai ranah immortal. Apalagi yang kamu takutkan? Bahkan kamu bisa menantang murid-murid dari klan Xing, terutama si pangeran itu.
Kalau untuk klan Xiao kalian jangan bermain api dengan mereka. Jangan tiru aku yang memiliki 7 nyawa seperti kucing oren ini, hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh sembari menepuk-nepuk pundak Leng Luo. Leng Luo menatap keluar jendela dan ia memang sudah menjadi ranah immortal setelah 2 hari berturut-turut melakukan penerobosan kultivasi. Namun, pondasi basis kultivasinya masih lemah dan ia harus fokus berkultivasi untuk menguatkannya. Serta tak akan ada waktu untuk memikirkan masalah dendam terhadap Pangeran Xing Chenghao. Dia kemudian berpikir mungkin ia cocok juga menerima tawaran menjadi ketua kelompok Phoenix dan ia akan memerintah semua anggota agar fokus berkultivasi selama bos mereka sedang melakukan misi yang memakan waktu yang sangat panjang. Baiklah Bos Fang. Aku akan menerima tawaran menjadi ketua sementara. Namun, bisakah Bos Fang memberikan sepatah kata atau beberapa petuah tentang kultivasiku? Sahut Leng Luo berharap mendapatkan pencerahan lagi setelah mendengar nasihat dari bosnya tersebut. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Topik ini adalah topik yang paling ingin ia hindari. Karena tak ingin Leng Luo lebih dulu mencapai ranah Chaos Ancient God. Aku tiba-tiba teringat kalau aku lupa buang air besar sebelum berangkat menjalankan misi. Jadi, aku pergi dulu ke toilet umum, kata Fang Yuan sembari melompat dari jendela kamar Leng Luo. Bos Fang. Sepatah dua patah kata saja, sahut Leng Luo. Namun, Fang Yuan mengabaikan permintaannya dan tiba-tiba saja Fang Yuan telah duduk bersila di atas perahu yang terbang meninggalkan pelataran luar sekte pedang bintang. Leng Luo tersenyum masam dan berkata, "Hati-hatilah di jalan Bos Fang dan semoga misinya berjalan lancar." Apakah Anda pernah mendengar tentang benua Qingyun Tuan Xingxin? Kaisar Kekaisaran Qing bertanya pada pria sepuh yang diundang secara khusus untuk menikmati jamuan teh di istananya yang berada di kota kecil yang jauh dari ibu kota kekaisaran. Xingxin tersenyum dan berkata, "Bukankah itu adalah benua yang terletak di selatan sebelum memasuki lautan tak berujung dan hanya ada satu ranah Absolute God di sana? Serta tak banyak ranah Chaos Ancient God juga dan kebanyakan ranah Chaos Ancient God ini adalah kaisar atau patriark klan besar di sana." Dia memberikan penjelasan. Ternyata benua itu sangat lemah sekali. Untung saja ada entitas terkuat di benua tengah yang menjaga keseimbangan dunia, sehingga benua lain tidak menginvasi mereka. Sahut kaisar sembari menyeduh teh dari gelasnya. Xingxin tahu. Sebenarnya kaisar pasti ingin meminta bantuan padanya untuk menjalankan tugas rahasia. Makanya ia datang jauh-jauh ke kota kecil ini. Apa yang bisa kulakukan untuk yang mulia kaisar? Xingxin langsung bertanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar tersenyum mendengarnya karena Xingxin langsung menyadari tujuannya. Anak nakalku bermasalah dengan seseorang di benua tengah. Sehingga anak nakal itu tak bisa tidur dan ketakutan setiap saat karena dibuli oleh murid yang berasal dari klan Xiao. Kota Huoshan. Kekaisaran Wei. Sahut kaisar. Lenyapkan kota itu tanpa meninggalkan satu saksi mata pun dan lakukan secara rahasia. Karena aku tak ingin faksi-faksi di dalam kekaisaran mengetahui ini. Kamu pasti tahu kalau kekaisaran kita ini sedang tidak baik-baik saja. Akibat beberapa putraku yang memiliki ambisi terlampau tinggi dan mau saja dipengaruhi oleh klan-klan nakal itu. Tenang saja Yang Mulia. Aku akan melakukan tugas ini secepat mungkin. Namun, aku tak akan bisa mengutus ranah Absolute God, karena keberadaannya pasti akan diketahui bila memasuki benua Qingyun.
sahut Xing Xin. Klannya cuma klan kecil yang bahkan putraku bisa melenyapkan mereka. Jadi tak perlu khawatir akan kekuatan mereka. Yang perlu kalian khawatirkan adalah ada saksi mata yang lolos dari pemusnahan kota kecil itu. Kaisar menjawab keraguan Xing Xin. Hahaha. Kalau begitu aku yang akan turun tangan langsung ke sana dan Yang Mulia tidak perlu memikirkan masalah sepele ini lagi. Xing Xin tertawa pelan sembari menyeduh tehnya. Episode sebelumnya. Aku akan menantangmu lagi. Episode berikutnya. Kekaisaran Lingqi. Yuan akhirnya memasuki benua Qingyun setelah melewati benua tengah dan lautan yang sangat luas serta cukup ganas. Untung saja saat itu ia tidak bertemu siluman dengan basis kultivasi tinggi. Fang Yuan memasuki kota kecil di pinggir pantai yang dijaga ratusan ahli bela diri yang kemungkinan bekerja untuk mencegah siluman dari lautan menyerbu daratan. Pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Sein terbang ke arah Fang Yuan. Dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Karena ahli bela diri yang memiliki artefak kapal terbang itu sangat jarang bahkan tidak ada di benua Qingyun. Dan ia menduga ahli bela diri yang berada di artefak kapal terbang ini berasal dari benua lain yang kesasar ke benua Qingyun. Lu Taiba dari klan Lu menyapa tamu terhormat. Sapanya dengan senyum cerah. Walaupun sebenarnya ia telah meminta bawahannya bersiap-siap melakukan pertarungan bila ahli bela diri yang baru datang dari lautan ini memiliki niat jahat. Fang Yuan yang duduk bersila di dalam artefak kapal terbangnya yang sebenarnya lebih mirip dengan perahu, segera berdiri dan menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan dari Kekaisaran Wei menyapa senior Lu. Sahutnya dengan senyum cerah juga. Maaf senior, mungkin kedatanganku mengagetkan kalian. Karena aku baru saja berburu inti siluman dari lautan dan hendak kembali ke Kekaisaran Wei. Apakah aku boleh melewati wilayah kalian? Wilayah Kekaisaran Wei berada di tengah-tengah benua Qingyun dan tidak memiliki garis pantai seperti tempat yang Fang Yuan singgahi ini. Fang Yuan juga sengaja tidak mengatakan kalau dirinya murid salah satu sekte besar di benua tengah. Karena tidak ingin kedatangannya justru membuat gempar benua Qingyun, sehingga keberadaannya tercium oleh mata-mata klan Xiao. Dalam ratusan tahun terakhir hanya Xiao Yue lah satu-satunya murid yang berasal dari benua Qingyun. Karena di benua ini ahli bela dirinya sangat lambat dalam menaikkan basis kultivasi mereka. Makanya tak banyak ahli bela diri kuat di benua Qingyun. Lu Taiba tak menyangka pemuda dengan basis kultivasi ranah immortal di depannya berasal dari Kekaisaran Wei. Mungkinkah ia berasal dari klan besar di sana atau anggota keluarga kekaisaran yang sedang mengembara untuk memperbanyak pengalamannya di dunia bela diri? Gumamnya berspekulasi. Lu Taiba tersenyum dan berkata, tentu saja boleh Tuan Muda Fang. Namun, sebelum memasuki kota Luan, bolehkah kami memeriksa tanda pengenal tahun muda? Fang Yuan segera melempar plakat klan Xiao pada Lu Taiba yang langsung memverifikasi tanda pengenal itu. Ternyata Tuan Muda Fang merupakan menantu di klan Xiao. Ya. Hahaha. Selamat datang Tuan Muda Fang di kota kecil Luan kami ini dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Fang Yuan tersenyum karena Lu Taiba tidak mempersulitnya. Sehingga ia tak perlu pamer kekuatan pada mereka atau terpaksa menumpahkan beberapa nyawa pendekar klan Lu. Ambil ini. Fang Yuan melempar inti siluman hiu yang setara dengan ranah Tianzun. Anggap saja sebagai hadiah karena keramahan senior Lu. Hahaha. Fang Yuan segera melesat ke arah kota Luan.
Mata Lu Taiba berbinar-binar melihat inti siluman berwarna biru di tangannya. Detak jantungnya berdegup tak karuan saking senangnya. Karena sangat sulit mendapatkan inti siluman yang setara dengan ranah Tianzun ke atas di benua Qingyun ini. Bahkan siluman yang sering menyerbu ke daratan hanya setara dengan ranah alam langit saja. Karena siluman yang memiliki basis kultivasi tinggi biasanya ada di kedalaman lautan dan jarang menampakkan diri ke permukaan laut. Penatua ke-7. Selamat Anda mendapatkan hadiah besar. Ya, itu pasti berharga puluhan ribu keping emas bila dijual ke pelelangan. Bawahan Lu Taiba mengucapkan kata-kata selamat. Tetapi tampak jelas di wajah mereka terpancar niat serakah ingin memiliki inti siluman tersebut. Namun, mereka tahu lebih lemah dari Lu Taiba. Makanya mereka tidak berani meminta bagian padanya. Lu Taiba segera menyimpan inti silumannya dan berkata, "Anggap saja tak ada yang terjadi hari ini dan jangan sampai berita aku mendapatkan hadiah dari orang luar tersebar ke klan Lu. Kalau aku sempat mendengar ada kabar tak enak tentang diriku maka kalian semua akan..." Niat membunuh yang sangat besar merembes dari tubuh Lu Taiba yang membuat bawahannya ketakutan. Baik, Penatua. Mereka segera berlutut di tanah agar Lu Taiba menarik kembali niat membunuh yang ia lepaskan agar mereka tidak merasa tertekan. Fang Yuan segera menyimpan artefak kapal terbangnya dan terbang memasuki kota Luan. Kemudian mendarat di halaman sebuah restoran yang bernama Restoran Siang Malam. "Ibu lihatlah, orang itu bisa terbang," kata gadis kecil dengan senyum cerah pada wanita yang mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup wajah dan topi caping. "Tentu saja ia bisa terbang, karena orang itu adalah kultivator," sahut ibu dari gadis kecil itu. Fang Yuan tersenyum menatap gadis kecil tersebut. Tetapi ibunya segera menggendong gadis kecil itu dan membawanya pergi. Fang Yuan hanya tersenyum masam karena tindakan ibu dari gadis kecil itu seperti dirinya akan mengganggu mereka saja. Namun, dia sedikit heran. Ibu gadis kecil itu sebenarnya adalah ahli bela diri ranah alam langit, yang berarti ia bisa terbang juga. Tetapi kenapa gadis kecil itu tampak heran saat melihat dirinya bisa terbang? Apakah ibunya tidak pernah menunjukkan keahliannya pada anaknya? Apa yang telah kupikirkan? Aku mampir ke sini untuk membeli perbekalanku yang telah kosong. Gumam Fang Yuan segera masuk ke dalam restoran siang malam. Namun, tiba-tiba ia merasakan keberadaan Xia Seng, budaknya yang pernah menjadi anggota bandit yang menculik anak-anak di wilayah klan Su. Setelah sindikat penjualan anak tersebut dihancurkan oleh Fang Yuan, putri ketiga Kekaisaran Wei dan Patua Dong, Xia Seng memutuskan menuju ke Kekaisaran Lingqi untuk melacak keberadaan sindikat internasional penjualan anak lainnya. Fang Yuan penasaran apa yang ia lakukan di kota kecil Luan ini dan segera membaca ingatan Xia Seng. Dia hanya menyaring informasi penting saja agar menghemat waktu. Xia Seng benar-benar menjadi budak yang baik, hahaha. Fang Yuan tertawa senang karena Xia Seng berhasil melaporkan markas utama sindikat penjualan anak-anak tersebut pada pihak keamanan Kekaisaran Lingqi. Namun, sebulan yang lalu Xia Seng memasuki kota Luan untuk mengikuti sisa-sisa anggota sindikat penjualan anak yang kabur ke kota Luan ini dan mereka berencana membentuk ulang organisasi mereka. Tetapi naas sekali bagi Xia Seng. Penyamarannya akhirnya terbongkar oleh anggota sindikat penjualan anak dan wanita yang menggendong anak gadis kecil tadi merupakan salah satu dari anggota sindikat penjualan anak tersebut. Sial. Ternyata wanita itu menggunakan teknik hipnotis pada gadis kecil itu.
sehingga gadis kecil itu menyangka wanita itu adalah ibu kandungnya. Gumam Fang Yuan segera mengejar wanita tadi. Episode sebelumnya, krisis yang mendekat. Episode berikutnya, Xia Zeng, budak Fang Yuan. Kenapa ada ranah immortal di kota Luan ini? Bukannya patriark klan Lu sedang berada di ibu kota kekaisaran bersama beberapa penatua karena diundang oleh kaisar, dan hanya ada beberapa penatua ranah Sein saja yang tersisa untuk menjaga pantai dari gangguan siluman. Gerutu wanita yang mengenakan pakaian hitam, penutup wajah dan topi caping tersebut. Ibu, kita akan kemana? Kenapa orang yang bisa terbang tadi mengikuti kita? Kata gadis kecil itu tersenyum ke arah Fang Yuan yang berjalan 2 langkah di belakang mereka. Wanita tersebut terkejut mendengarnya dan menoleh ke arah belakang. Sial, apakah aku ketahuan? Tidak. Aku harus berpura-pura tidak mengenalnya, gumamnya. Fang Yuan segera menjentikkan jarinya dan teknik hipnotis yang digunakan wanita misterius itu tiba-tiba menghilang. Sehingga gadis kecil yang digendongnya terkejut melihat orang berpakaian aneh sedang menggendongnya. Siapa kamu? Di mana ibuku? Aku ingin pulang. Wajah gadis kecil itu memerah hendak menangis. Tetapi ia tidak berani menangis karena takut dimarahi oleh wanita yang menggendongnya tersebut. Apakah adik kecil ingin terbang bersama paman dan mengantarmu pulang? Fang Yuan berkata pada gadis kecil itu, yang langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Fang Yuan juga mencengkram tangan wanita misterius itu, yang langsung terkejut. Teknik hipnotisnya telah dipatahkan oleh pemuda tampan di hadapannya. Wanita misterius itu hendak menggunakan pisau yang ia selipkan di saku bajunya untuk menjadikan gadis kecil yang ia gendong sebagai sandera agar Fang Yuan melepaskannya. Namun, tiba-tiba gadis kecil itu telah berpindah ke pengakuan Fang Yuan dan penglihatannya menjadi kabur saat tengkuknya ditotok oleh Fang Yuan. Yare, aku lagi-lagi telah menjadi pahlawan kesiangan mencampuri urusan orang lain yang justru akan menambah musuhku. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Di mana rumahmu adik kecil? Fang Yuan terbang 50 tombak dari permukaan tanah. Gadis kecil itu menunjuk ke arah rumah dekat restoran siang malam, dan mereka langsung terbang ke sana. Beberapa orang yang melihat kejadian itu segera melapor pada pendekar klan Lu. Mereka mengira Fang Yuan melakukan tindakan kriminal dengan menculik ibu dan anak tersebut. Gawat, Lucia telah tertangkap. Seorang pria parubaya melapor pada pria sepuh dengan basis kultivasi ranah immortal dan merupakan pemimpin sindikat penjualan anak satu-satunya yang berhasil lolos dari kejaran pasukan kekaisaran Lingqi. Siapa yang menangkapnya? Bukankah kita sudah membayar Lu Taiba agar tidak mengganggu urusan kita di kota Luan ini? Pria sepuh tersebut terkejut mendengarnya. Hahaha. Rencana kalian gagal lagi Zhou Ming. Brengsek. Xia Zeng yang dipasung di dalam rumah pinggiran kota Luan tertawa terkekeh-kekeh. Zhou Ming, pria sepuh pimpinan sindikat penjualan anak tersebut sangat kesal mendengar ejekan Xia Zeng dan ia membentuk niat pedang, langsung membunuhnya saat itu juga. Xia Zeng membelalakan mata. Karena tak menyangka akan dibunuh oleh Zhou Ming tanpa berusaha mengorek informasi siapa yang mengirim dirinya menjadi mata-mata di dalam sindikat penjualan anak, yang menghancurkan organisasi kriminal tersebut. Lucia ditangkap oleh ranah immortal yang sangat muda dan dia tidak membunuh saudari Xia. Tetapi aku takut ia akan mengorek informasi tentang keberadaan kita, sahut pria parubaya itu. Zhou Ming mengerutkan keningnya.
Padahal mereka telah mengumpulkan 50 anak di sekitar kota Luan ini dan pelanggannya akan tiba 2 hari lagi ke pelabuhan untuk membawa pesanan yang mereka minta yang mestinya berjumlah 75 anak. Namun, tiba-tiba saja ada gangguan lagi yang menghancurkan rencananya. Sehingga Zhou Ming merasa kepalanya seperti akan pecah saja memikirkan solusi mengatasi masalah ini. Pindahkan semua anak-anak keluar dari kota Luan dan kirim pesan pada pelanggan bahwa mereka jangan datang ke kota Luan karena kita dalam masalah. Transaksi akan dilanjutkan saat keadaan telah aman, kata Zhou Ming sembari berjalan keluar dari rumah yang dijadikan sebagai markas sindikat penjualan anak di kota Luan ini. Baik Tuan Ming, sahut pria parubaya itu segera mengikuti instruksi yang diberikan oleh Zhou Ming. Lu Taiba berjumpa dengan Zhou Ming di alun-alun kota Luan. Dia segera datang setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada ibu dan anak diculik oleh seorang pemuda. Tuan Ming, sapa Lu Taiba dengan senyum cerah dan tidak menyangka Zhou Ming yang selalu mengurung diri di markas akan berjalan-jalan di siang hari. Namun, wajah tuannya terlihat makin kusut, sehingga Lu Taiba menduga telah terjadi masalah di kelompoknya. Lu Taiba, apa kamu tahu siapa pemuda dengan basis kultivasi ranah immortal? Dia telah menangkap anak buahku, kata Zhou Ming. Mungkinkah dia tuan muda di klan Lu kalian? Selidiknya. Lu Taiba terkejut mendengarnya dan teringat dengan Fang Yuan yang mengatakan ia hanya menumpang lewat di kota Luan ini. Namun, kenapa ia bisa bermasalah dengan anak buah Zhou Ming? Jangan-jangan mereka melakukan penculikan secara terang-terangan, padahal aku menyuruh mereka untuk melakukannya diam-diam. Gumam Lu Taiba. Cih, merepotkan saja. Kalau Patriark mengetahui ulahku bekerja sama dengan sindikat penjualan anak, maka ia akan memenggal kepalaku, gerutunya dalam hati. Lu Taiba kemudian tersenyum masam dan berkata, aku tidak mengenal orang yang Tuan Ming maksud. Mungkin saja ia berasal dari ibu kota atau klan besar. Dia berkilah. Aku akan membantu Tuan Ming mencari tahu keberadaannya dan membantu merebut bawahanmu darinya, katanya lagi. Namun, sebenarnya ia akan membiarkan pemuda yang menurutnya adalah Fang Yuan bertarung dengan Zhou Ming. Dengan demikian ia bisa menyingkirkan keduanya dan berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan yang menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh Zhou Ming. Klan Lu maupun Kekaisaran Lingqi akan menganugerahkan dirinya dengan penghargaan besar karena telah menumpas sisa-sisa sindikat penjualan anak. Sedangkan untuk Fang Yuan, ia hanya cukup meminta maaf pada Kekaisaran Wei dengan mengatakan datang terlambat, sehingga tidak dapat menyelamatkan Fang Yuan. Hahaha. Aku tak menyangka akan panen besar. Terutama aku akan mendapatkan artefak kapal terbang milik Fang Yuan, sehingga aku bisa menjelajahi lautan berburu siluman dan menumpuk kekayaan. Aku tak perlu lagi tinggal di kota kecil ini menjadi penatua bergaji kecil. Gumam Lu Taiba tertawa terkekeh-kekeh di dalam hatinya. Aku telah menemukan keberadaan pemuda itu Tuan Ming, kata pria muda tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Ming. Bawa aku ke sana, sahut Zhou Ming tak sabar ingin menghajar pemuda yang berani menyinggung sindikat penjualan anak tersebut. Zhou Ming tidak takut walaupun pemuda itu memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, karena ia yakin pengalamannya yang telah menjadi ranah immortal selama 20 tahun akan menjadi pembeda dengan pemuda yang baru saja menjadi ranah immortal tersebut. Dia yakin pondasi ranah immortal pemuda itu masih lemah, serta memiliki sedikit pengalaman bertarung. Episode sebelumnya, Kekaisaran Lingqi.
Episode berikutnya, Zhongming lakukan kebajikan dan menolong yang lemah, sahut Fang Yuan. Oh, ya. Apa ibu mengenali wanita ini? Fang Yuan menunjuk wanita yang sedang tak sadar diri di pangkuannya. Wanita tersebut kira-kira berusia 30-an tahun dengan wajah cantik. Dia sebenarnya adalah Lucia, anggota sindikat penculikan anak-anak. Aku tidak mengenalnya dan akhir-akhir ini banyak kasus kehilangan anak-anak di kota Luan ini. Kami sudah melapor kejadian ini pada klan Lu. Tetapi Patriark dan sebagian besar penatua sedang berada di ibu kota. Sehingga pendekar klan Lu yang tersisa tidak dapat berbuat banyak, karena mereka juga fokus menjaga pantai dari serbuan siluman yang datang dari lautan, kata ibu gadis kecil itu. Fang Yuan merasa ada yang janggal dengan keamanan di kota Luan ini. Kenapa mereka tidak membagi sebagian pendekar yang menjaga bibir pantai untuk memperketat keamanan di dalam kota Luan? Apakah ibu tahu siapa penatua yang bertanggung jawab atas keamanan kota Luan saat ini? Selidik Fang Yuan, penasaran. Kabarnya penatua ke-7, Lu Taiba. Sahutnya. Lu Taiba. Bukankah dia pria sepuh Ranah Sein bertemu denganku di bibir pantai tadi? Gumam Fang Yuan. Merasa heran. Lu Taiba masih bersikap tenang walaupun telah terjadi tindakan kriminal di wilayah klan Lu-nya. Zhou Ming dan seorang pemuda melayang 20 tombak dari permukaan tanah sembari mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar ke arah Fang Yuan. Sehingga ibu dan gadis kecil di sebelah Fang Yuan merasa tubuh mereka seperti ditimpa benda yang sangat berat. Untung saja Fang Yuan segera mengalirkan energi spiritual melindungi mereka. Hei, tua bangka, Anda siapa? Kenapa datang-datang langsung mengeluarkan niat membunuh? Apakah Anda telah bosan hidup atau kesal karena aku menangkap wanita ini? Fang Yuan menamparkan wajah Lucia, sehingga wanita cantik itu tersadar dari pingsannya. Di mana aku? Lucia menatap sekelilingnya dengan keadaan linglung dan pandangan kemudian tertuju pada Zhou Ming. Tuan Ming, tolong aku. Bocah ini menyerangku diam-diam, sehingga aku tak sempat kabur. Teriak Lucia dengan berlinang air mata. Fang Yuan mengirim pesan suara melalui telepati pada ibu gadis kecil yang diculik oleh Lucia agar masuk ke dalam rumah. Fang Yuan berjanji akan menumpas pria sepuh arogan di hadapannya ini. Zhou Ming mengukur tingkat kultivasi Fang Yuan dan dia tak menyangka informasi yang diberikan bawahannya ternyata benar. Pemuda di hadapannya ini adalah ranah immortal. Zhou Ming tidak langsung bergerak melawan Fang Yuan, karena ia tak ingin Fang Yuan nanti akan menjadikan Lucia sebagai sandera atau membunuhnya ketika ia bertindak tergesa-gesa. Anggota sindikat penculikan anaknya itu kini hanya berjumlah 5 orang saja. Karena markas utama mereka telah dibocorkan oleh Xia Sheng pada pasukan keamanan Kekaisaran Lingqi, yang membuat sindikat penjualan anak dihancurkan dan hanya menyisakan mereka saja yang berhasil kabur ke kota Luan ini. Lepaskan Lucia. Maka aku akan melupakan kejadian ini dan kami juga akan pergi meninggalkan kota Luan ini, kata Zhou Ming sembari mengayunkan tangannya dan 10 niat pedang melayang di sekitarnya. Lu Taiba yang bersembunyi di atap salah satu rumah penduduk langsung takjub melihat kemampuan Zhou Ming dalam membentuk niat pedang, karena dia hanya sanggup membuat 2 niat pedang saja. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan dan ia mencengkeram erat leher Lucia yang langsung meronta-ronta berusaha melepaskan cengkraman tangan Fang Yuan dari lehernya, yang membuatnya kesulitan bernafas. Jangan impulsif anak muda. Apa kamu ingin melawanku?
Bentak Zhou Ming, takut Lucia akan dibunuh oleh Fang Yuan. Jika kamu membunuhnya maka kamu tak akan bisa meninggalkan kota Luan ini. Ancamnya lagi. Hahaha. Tua bangka bau tanah sepertimu ingin membunuh tuan muda ini. Ejek Fang Yuan sembari mengeratkan cengkraman tangannya. Sehingga leher Lucia pun patah dan wanita cantik itu langsung tewas seketika. Kurang ajar kau. Teriak Zhou Ming segera melepaskan 10 niat pedangnya ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan mengeluarkan puluhan niat pedang menangkisnya. Sehingga niat pedang dari Zhou Ming hancur berkeping-keping. Bahkan masih ada puluhan niat pedang yang melesat ke arahnya. Zhou Ming mengerutkan keningnya dan menarik pemuda di sebelahnya. Kemudian ia melempar pemuda itu ke depannya untuk menghadang puluhan niat pedang api dari Fang Yuan. Dia malah mengorbankan anak buahnya. Gumam Lu Taiba bersyukur tidak ikut bersama Zhou Ming menjumpai Fang Yuan. Kalau ia ikut ke sana, maka mungkin dia yang akan dijadikan tumbal oleh Zhou Ming. Tubuh pemuda malang itu hancur berkeping-keping oleh niat pedang api tersebut. Sedangkan Zhou Ming langsung kabur ke arah luar kota Luan. Fang Yuan tidak menghentikannya karena bila bertarung di sini maka pertarungan mereka akan menghancurkan kota Luan. Fang Yuan berpura-pura terbang lebih lambat dari Zhou Ming agar ia mengira kecepatannya jauh lebih cepat darinya. Lu Taiba ragu-ragu. Apakah ia akan mengikuti mereka atau tidak? Karena Fang Yuan justru membuat Zhou Ming tampak ketakutan. Namun, ia menduga bisa saja Zhou Ming telah memasang jebakan di luar kota Luan dan memancing Fang Yuan agar mengikutinya ke sana. Lu Taiba kemudian memutuskan akan mengikuti mereka secara diam-diam tanpa membawa bawahannya, yang sebenarnya tidak tahu kalau ia telah bekerja sama dengan sindikat penjualan anak. Zhou Ming melesat ke arah timur menuju bukit kecil yang jaraknya 1 mil dari kota Luan. Mungkinkah anak-anak yang mereka culik disembunyikan di bukit kecil itu? Gumam Fang Yuan berspekulasi. Jangan-jangan ia ingin menjadikan mereka sebagai sandera agar aku membiarkannya kabur dari kota Luan ini. Pikirnya lagi. Fang Yuan segera mengayunkan pedang matahari. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Siluet naga api pun keluar dan ratusan sisik naga berbentuk bulan sabit melesat ke arah Zhou Ming yang berjarak 100 langkah di depan Fang Yuan. Zhou Ming mengerutkan keningnya saat merasakan bahaya yang sangat mengerikan muncul dari belakangnya. Dia segera berhenti terbang dan segera melempar artefak pertahanan kelas bumi yang ia dapatkan dari barter dengan pelanggan yang membeli anak-anak darinya. Baja setinggi 50 tombak berbentuk perisai menancap di tanah, sehingga ratusan sisik naga api tersebut berbenturan dengan artefak tersebut. Boom! Ledakan besar menghancurkan area di balik artefak yang mengarah pada Fang Yuan. Sedangkan area di sisi Zhou Ming tidak terjadi apa-apa. Bahkan rumput tetap bergoyang diterpa angin lembut. Episode sebelumnya. Xia Sheng, budak Fang Yuan. Episode berikutnya. Artefak pertahanan kelas bumi. Lihatnya. Itu adalah harta yang bagus, hahaha. Matanya berbinar-binar menunjukkan ketertarikan pada artefak tersebut seperti melihat wanita cantik dengan bodi aduhai saja. Zhou Ming tidak mau berlama-lama berdiri di sana dan segera terbang menuju bukit kecil tempat bawahannya memindahkan anak-anak yang mereka culik dari kota Luan. Dia merasa Fang Yuan memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya. Makanya jalan aman untuk keluar dari situasi sulit ini adalah menjadikan anak-anak itu sebagai sandera. Kalau Fang Yuan adalah ahli bela diri berbudi luhur makanya ia pasti akan membiarkan mereka kabur dari kota Luan.
Kecuali ia tidak peduli akan nasib anak-anak itu, maka ia harus bertarung mati-matian karena belum tentu siapa yang akan menang jika ia mengerahkan semua kemampuannya. Hei, tua bangka, mau kabur kemana lagi kamu? Bukankah kamu tadi yang bertingkah sok kuat dan arogan? Kini kamu malah kabur-kaburan seperti anak ayam. Ejek Fang Yuan segera mengeluarkan roh bela diri Phoenix, yang segera terbang ke langit. Wajah tua Zhou Ming bertambah keriput saat melihat salah satu roh bela diri terkuat tersebut. Dia segera mengeluarkan roh bela diri salamander api miliknya. Roh bela diri yang mirip dengan kadal tersebut segera menembakkan bola api ke langit. Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya dan berkata, "Cit, cit, cit." Terpancar kesombongan di wajahnya, sehingga Fang Yuan menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Kenapa sifatnya malah menurun pada roh bela dirinya itu? Roh salamander api sangat marah mendengar ejekan roh bela diri api yang artinya, "Aku akan memakanmu dasar cacing tanah lemah." Kepakan sayap roh bela diri Phoenix mengeluarkan badai api yang menghempaskan bola api yang ditembakkan oleh roh bela diri salamander. "Sekarang giliranku. Mamam ini cacing tanah lemah." Ejek roh bela diri Phoenix melepaskan puluhan pedang api yang langsung menghujani roh bela diri salamander. Namun, roh bela diri salamander berhasil menghindari semua pedang-pedang api tersebut. Ia bergerak sangat gesit seperti Oscar Oasis si kadal gesit yang tinggal di gurun pasir. Wajah roh bela diri Phoenix langsung mengkerut. Ia tak boleh gagal menaklukkan roh bela diri Phoenix karena terakhir kali ia dilenyapkan oleh musuh sehingga Fang Yuan mengurangi jatah Qi untuknya selama 1 bulan. Di sisi lain Zhou Ming terus-menerus menggunakan artefak pertahanannya menangkis semua serangan yang dilakukan oleh Fang Yuan. Artefak itu sangat bagus sekali. Apakah aku menggunakan serangan terkuatku saja? Tapi itu akan merusak artefak itu. Gumam Fang Yuan. Dilema membuat keputusan. Sementara Zhou Ming hampir mendekati bukit kecil di depan mereka. Roh bela diri Phoenix tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan segera terbang dengan kecepatan tinggi ke arah bukit kecil. Sehingga roh bela diri salamander mengerutkan keningnya. Karena roh bela diri Phoenix malah mengabaikannya. Setelah sampai di bukit kecil, roh bela diri Phoenix melontarkan bola api raksasa dari paruhnya. Bola api itu sebesar bukit kecil di bawahnya. Sehingga Zhou Ming berhenti terbang dan segera memindahkan artefaknya ke arah depannya. Roh bela diri salamander melompat ke depan Zhou Ming dan melontarkan bola api berbentuk siluet salamander raksasa yang berlari ke arah bola api raksasa yang dilontarkan roh bela diri Phoenix. Boom! Ledakan besar yang disertai terdistorsinya energi spiritual di sekitar mereka meninggalkan kawah besar di depan artefak milik Zhou Ming. Gempa bumi terasa hingga ke kota Luan yang membuat banyak rumah penduduk yang rubuh. Sementara di dalam gua bukit kecil di bawah roh bela diri Phoenix juga ikut rubuh. 4 anak buah Zhou Ming mengalirkan energi spiritual melindungi anak-anak. Karena mereka tidak ingin mereka terluka atau mati sebab pelanggan mereka tidak menginginkan anak-anak yang cacat dan mereka hanya ingin anak yang sehat saja. Fang Yuan tersenyum karena roh bela diri Phoenix bekerja sangat baik kali ini. Karena tanpa diperintah ia berhasil menghentikan pelarian Zhou Ming. Fang Yuan kembali mengayunkan pedang matahari ke arah Zhou Ming yang langsung memindahkan artefaknya ke belakangnya. Sehingga tebasan pedang matahari terbentur oleh artefak kelas bumi tersebut. Roh bela diri salamander melompat dari atas artefak dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Bola api kembali ia lontarkan pada Fang Yuan yang tidak menghindari bola api tersebut. Namun,
Ia justru menghunus pedang matahari ke arah rahang roh bela diri salamander. Kobaran api membakar tubuh Fang Yuan, sehingga pakaiannya hangus terbakar. Roh bela diri Phoenix yang merupakan spesies betina tersebut menutup matanya dengan kedua sayapnya. Tidak seperti api Phoenix, pakaian yang dikenakan oleh Fang Yuan tidak akan terbakar, karena mereka masih terikat kontrak roh. Sementara roh bela diri salamander adalah milik orang lain, makanya pakaiannya terbakar walaupun tidak melukainya. Fang Yuan tidak berhenti untuk mengenakan pakaian lebih dulu. Ia justru menutup tubuhnya dengan kobaran api dan pedang matahari menembus rahang roh bela diri salamander hingga tembus ke perutnya. Cahaya merah segera muncul seperti kunang-kunang yang menandakan lenyapnya roh bela diri salamander, sehingga Zhou Ming memuntahkan seteguk darah. Sial! Ternyata dia sangat kuat. Gerutu Zhou Ming menghunus pedang roh kelas bumi miliknya. Pedang itu cukup panjang, tetapi sangat tipis dan ujungnya melengkung ke belakang. Zhou Ming mengayunkan pedangnya ke arah punggung Fang Yuan. Tetapi intuisi Fang Yuan yang tinggi akibat pengalaman bertarungnya yang sering melawan siluman maupun musuh-musuhnya, sehingga ia dengan mudah menghindari tebasan pedang Zhou Ming. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Siluet naga langsung melahap energi spiritual yang dikeluarkan oleh pedang milik Zhou Ming. Namun, saat siluet naga api itu hampir melahap Zhou Ming, lagi-lagi artefak pertahanannya justru muncul di depannya. Artefak itu sungguh merepotkan. Tetapi bila dihancurkan maka itu sangat disayangkan sekali karena sangat sulit mendapatkan artefak seperti ini. Gumam Fang Yuan tidak berani menggunakan teknik berpedang terkuatnya menghadapi Zhou Ming. Roh bela diri Phoenix melontarkan puluhan pedang api ke arah punggung Zhou Ming yang secara otomatis memindahkan artefak pertahanannya ke arah belakang untuk melindungi punggungnya. Sehingga ia lupa tindakan itu justru sangat ceroboh karena ia membiarkan Fang Yuan dengan leluasa menyerangnya dari arah depan. Fang Yuan tidak menggunakan teknik berpedang apapun. Ia hanya menggunakan gerakan dasar saja menghunus pedang ke arah dada Zhou Ming. Zhou Ming panik. Ia langsung memindahkan artefaknya ke arah depan lagi walaupun belum semua pedang api roh bela diri Phoenix menabrak artefak baja tersebut. Zhou Ming menangkis beberapa pedang api yang hampir mengenai tubuhnya dan mengabaikan serangan dari Fang Yuan yang menurutnya pasti terblokir oleh artefak pertahanannya. Zhou Ming kebingungan. Tiba-tiba dadanya ditembus pedang matahari yang mengeluarkan sensasi terbakar di dadanya. Kenapa bisa begini? Zhou Ming masih tak percaya ia akan terbunuh oleh bocah kemarin sore dan ia pun menoleh ke belakang. Ternyata Fang Yuan menopang artefak pertahanannya dengan tangan kirinya. Sehingga artefak tersebut tidak menyentuh tanah dan Fang Yuan dengan leluasa menusukkan pedang matahari ke punggung Zhou Ming yang langsung tembus hingga ke dada. Episode sebelumnya, Zhou Ming. Episode berikutnya, tertuduh.